Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adika Rizkia Febriana. Di sini saya mau menjelaskan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dipenuhi kejadian menakjubkan di belahan dunia. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan 20 April 571 Masehi dipenuhi dengan kejadian yang menakjubkan. Rabiul Awal merupakan salah satu bulan teristimewa dalam kalender Hijriyah karena di bulan itu lahir manusia agung Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagian besar umat Islam di belahan dunia merayakan Maulid Nabi SAW dengan membaca sholawat, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya. Dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis Syahid Ja'far bin Husin Al-Barzanji disebutkan beberapa keajaiban jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya padamnya api sesembahan kaum Majusi di Persia yang selama ribuan tahun disembah, serta hancurnya pasukan gajah pimpinan Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah. Atas izin Allah, ribuan burung ababil dari surga datang menyerang dan melempari pasukan Abraha dengan batu membara dari neraka. Peristiwa itu kemudian diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Fil atau pasukan gajah. Dalam kitab itu juga dikisahkan singkat detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memasuki bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad SAW. Pada malam ke-1, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian yang ketentraman yang luar biasa, sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah. Pada malam ketiga, datang seruan memanggil Aminah yang menggambarkan sudah dekat kelahiran Nabi mulia. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Adika sebelumnya. Pada malam ke-6, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Pada malam ke-7, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu, Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad SAW sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sayyidina Aminah yang sedang menunggu kelahiran sang Nabi dikejutkan dengan kehadiran 4 perempuan mulia, yakni Siti Hawa, Siti Sarah, Aisyah, dan Siti Maryam. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada ibunda Nabi. Di malam itu seluruh alam raya bergembira dan bersolawat dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Kesimpulan, Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha
Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuh batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seseorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad meski ASInya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah itu air ASInya keluar dengan deras. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.